Nah, kita ini akan menuju ke tempat Pak Amsakar Ahmad, wali kota terpilih, wali kota terpilih Kota Batam. Nah, tadi kita sudah dapat tentang lembaran negara mengenai aturan terbaru bahwa ex officio itu tidak hanya wali kota Batam saja, tapi juga wakil wali kota Batam. Kita akan tanya-tanya apa sih jawaban Pak Amsakar soal hal itu. Yuk, ikuti saya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 itu kan turun Pak, yang tertanggal 22 Januari 2025, yang pengaturan bahwa adanya ex officio tidak hanya wali kota dan juga mengatur juga wakil wali kota. Bapak sudah mendengar soal itu ya Pak? Ya, cerita-cerita permukaannya sempat saya dengar beberapa waktu yang lalu, tetapi hitam putihnya justru baru hari inilah kan beredar ternyata di media sosial soal PP perubahan ketiga atas PP 62 2019 itu. Nah, bagi saya ini bentuk kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Kota Batam ini, ya istimewanya terhadap Kota Batam secara umum, secara khusus tentu saja kepada kami. Dan oleh sebab itu kami akan all out, akan bekerja total, akan memberikan yang terbaik atas amanah yang diberikan negara terhadap kami. Bagi saya justru wali kota dengan wakil wali kota sama-sama ex officio, koordinasi kita menjadi lebih mudah. Satu kebijakan yang akan kita ambil, kedua-duanya tahu. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, kedua-duanya tahu. Bagaimana nilai tambahnya terhadap daerah, kedua-duanya tahu. Sehingga unsur koordinasi, integrasi, sinkronisasi antar wali kota dan wakil atau kepala wakil kepala ini betul-betul sinkron satu dengan lainnya. Mungkin ada keuntungan-keuntungan lain. Mungkin saya kan lihat Bapak sebelum pas sudah terpilih, yang kemarin begitu dinyatakan menang, Bapak sudah langsung ke beberapa tempat mengecek permasalahan air, mengecek permasalahan sampah. Nah, dengan menjadi kepala ex officio, jadi kepala BP Batam juga nantinya, apakah akan memudahkan untuk menuntaskan problem-problem tersebut nantinya Pak? Iya, itu memang bahkan sudah kami janjikan di dalam visi misi pada saat kita ajukan di DPRD, pada saat kita lakukan debat pertama kemarin, dan juga pada saat kita menyusun RKPD dan RPJMD sekarang. Itu sudah kita sampaikan, di mana soal air bersih, soal sampah, soal pelaku UMKM yang kita support modalnya itu, soal pakaian seragam anak sekolah yang gratis, itu memang betul-betul sudah kami minta agar menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka menengah kami, yang karena itu juga diharapkan dituangkan di dalam rencana kerja Renja OPD. Nah, jadi memang ini salah satu prioritas yang akan kami benahi ke depan. Gitu. Ada informasi nggak sih Pak, kapan pelantikannya Pak? Untuk jadi kepala, kan kalau yang untuk wali kota insya Allah nanti di Magelang kan Pak? Sudah ada prepare, mungkin ladikotornya hari ini atau esok kan Pak? Nah, kalau untuk yang kepala BP itu pelantikannya kapan? Belum ada informasi. Belum ada informasi. Kita tunggu saja. Artinya kita hari ini sedang berdiskusi soal PP sebenarnya. Bagaimana follow up atas PP tersebut? Nah, nanti kita serahkan aja lah kepada pemerintah pusat. Soal waktu, soal mekanisme, soal tempat, ya Jakarta lah pasti yang akan memilih terbaik untuk agenda ini. Kami tidak tahu saya tidak tahu soal kapan waktunya. Nah, nanti kan biasanya kalau kemarin itu yang wakil kepala itu kan dari kalangan profesional. Hari ini kan dari wakil wali kota Batam. Nah, bagaimana pembagian tugas? Apakah akan sama dengan yang sebelumnya atau ada yang berbeda? Setiap organisasi itu ada uraian tugas pokok dan fungsinya. Jadi organisasi ini dimulai dari kewenangan, diturunkan kepada urusan, habis itu tugas pokok, habis itu fungsi. Jadi ini struktur berpikir di setiap organisasi yang bersentuhan dengan pemerintah. Karena itu bagaimana regulasinya nanti akan diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara atau dari ketentuan yang sekarang ada, itulah yang akan kami pedomani. Tapi saya memastikan insya Allah tidak akan beririsan
antara tugas kepala dengan wakil kepala, karena kami dengan Ibu Li ini setiap saat berkoordinasi untuk hal-hal yang kami nilai urgent. Berarti komunikasinya memang intens ya Pak? Jadi kalau saya memandang kata kunci untuk sinkronisasi ini, komunikasi yang intens itu yang harus kita bangun. Sudah ada nggak sih Pak, mungkin dari pengusaha yang menyatakan, Pak ada problem ini Pak dalam investasi, mungkin problem hal yang mungkin... Justru itu di studi saya. Sudah ada ya Pak? Ya? Di studi saya, yang S3 kemarin itu membahas ya, Pak, soal implementasi kebijakan Fiskusio, justru dari situ saya dapatkan bahwa yang diharapkan oleh Apindo, oleh Kadin, oleh Iperindo, HKI, oleh RI, oleh HKI Pak, HKI. Nah, ini justru mereka berharap, pertama, hendaknya perizinan yang masih ada di kementerian, bila mana dimungkinkan itu dilimpahkan ke daerah supaya sekali urusan selesai. Itu akan kita perjuangkan nanti. Nah, kami akan berjuang begitu. Tapi terus terang, apa yang menjadi keputusan pusat itulah yang terbaik menurut pikiran kita, karena pusat ini membuat sebuah kebijakan itu dengan pemikiran yang komprehensif, melihatnya dari berbagai aspek. Baik. Yang kedua, yang diharapkan oleh pelaku usaha itu agar tata kelola lahan kita ini juga hendaknya betul-betul terang lah, mana yang memang sebelum ada atau mana yang tersisa atau mana yang ada tapi sudah terdistribusi ke orang. Nah ini. Yang ketiga soal tata ruang. Makanya master plan BP Batam itu nanti akan kita coba integrasikan dengan RT RW pemerintah Kota Batam, bila perlu sampai ke rencana detail tata ruangnya RDTR. Baik, ya. Makasih banyak Bapak. Itu. Mudah-mudahan Batam semakin lebih hari baik ini lagi, saya Pak. juga ingin menyampaikan kepada seluruh warga Batam, pertama mohon doa atas amanah yang diberikan negara kepada kami agar kami mampu melaksanakan kebijakan ini dengan baik. Amin, amin. Yang kedua ya mohon doa juga agar kami bersama Ibu Li Claudia tetap diberikan kesehatan. Tidak ada niat apapun bagi kami berdua kecuali ingin betul-betul membaktikan diri kami ini bagi negeri yang kita cintai. Baik. Kapan balik dari Batam dari Magelang nanti Pak kira-kira? Sepertinya tanggal 1. Oh pas Ramadan. Tanggal 28 itu sedang dihitung waktunya. Salah-salah saya terdampar di Jakarta. Tapi seandainya dimungkinkan, saya coba kejar tarawih malam tanggal 1. Kan kita sudah tarawih. Berarti langsung safari Ramadan opsional lah, karena tiket untuk kesininya belum lagi. Oh, oke. Baik. Ya. Baik Bapak, makasih banyak Bapak. Makasih. Sukses selalu Bapak.